orang yang kayak itu gini. yang mindsetnya salah. Gitu. Iya. Kenapa bisa salah? Justru aku tadi kebalik. Apakah strategi Marjan kayak gini yang setahun sekali? Oke. Ini tuh bukan masalah corporate tuh punya budget atau nggak punya budget, bisnis online tuh punya budget atau nggak punya budget. Strategi ini yang aku agak nggak bisa menerima. Oke guys, hari ini kita akan ngebahas sebuah iklan yang ikonik banget. Kamu udah pernah lihat iklannya belum? Barusan. Buat yang belum nonton, ini iklannya. Semua dikuasai dan diubah. Tapi ibu melindungiku. Ini iklannya menarik guys, karena kita cuma ngelihat iklan ini setahun sekali. Nah, tapi kok bisa ya? Maksudnya cuma bikin iklan setahun sekali dan budgetnya bisa ratusan miliar. Dengar-dengar sih sekitar 200 miliar iklannya. Percaya nggak 200 miliar? Pertamanya aku kaget, bingung. Kok bisa sampai ratusan M? Setelah ngeliat iklannya, oh ternyata pakai animasi. Oke lah. Budget produksinya toh aja udah Budget berapa? produksinya gede. Tapi Mirip bikin film memang. kira-kira omset bisa berapa ya kayak gitu ya? Apakah worth it gitu ya? Setahun sekali aja iklannya gitu. Benar, aku tadi ngeliat langsung mikir gitu. Ini emang bisa impact ke sales atau kayak gimana ya? Itu aku apa korelasinya gitu loh? Bikin iklan se-fancy itu gitu kan? Ini menurut gue menarik karena kenapa? Ini kayak waktu itu pernah ditanya di grup ya kan. Kalau misalnya kamu bisnis online ya kan, bagusnya tuh iklan sekali iklan jebret budget gede-gedean atau iklannya sedikit-sedikit kayak dicicil gitu ya, tapi banyak gitu. Nah menurut kalian yang bagusnya yang mana nih? Gede dan banyak. Gede dan Waduh, ya kepengennya semua orang sih. gede dan banyak. Orang semuanya sih sebenarnya pengennya iklannya kecil, cuannya banyak gitu kan. Nah, yang menurut kamu gimana nih? Kalau ini strategi bisnisnya gimana menurut kalian? Marjan dulu aja. Kalau menurut kamu gimana dengan konsepnya dia seperti itu setahun sekali, terus pakai yang CGI-nya luar CGI-nya biasa, gede, bagus banget gitu kan? Kalau menurut gue sih ya. Menurut gue sih effortnya perlu diacungi jempol ya. Karena jarang orang yang bikin iklan tuh sampai seniat itu ya intinya. Tapi memang aku tahu ada banyak bisnis yang bisnisnya itu memang cuma setahun sekali. Contohnya kayak pedagang di Tanah Abang atau di Mangga 2. Itu bisnis setahun sekali guys. Oke? Mungkin yang kamu nggak tahu ya. Memang sih setiap itu ada. Tapi panen gede-gedeannya itu setahun sekali. Ya musiman lah ya. Musiman. Kayak misalnya apa? Peci. Baju mukena, koko. Sarung. Itu bahkan aku dengar waktu itu ada beberapa pedagang itu yang begitu sesudah Lebaran selesai, dia liburan agak panjang berapa bulan itu. Kemudian abis itu genjot untuk Lebaran tahun depan. Betul. Sarung gitu, sarung. Sarung gitu. Jadi sarung itu 2 bulan sebelum Lebaran itu barang udah habis di gudangnya pabrik. Udah hilang, udah ke distributor semua. Tapi sirup kan enggak? Sirup kan diminum setiap hari. Tapi mungkin kalau kita nggak baca data ya, mungkin datanya dia trennya paling tinggi ketika Lebaran gitu ya. Pasti. Sehingga kalau enggak kan nggak mungkin ngapain diarahkan ke situ semua energinya. Betul. Ya, secara corporate memandang sebenarnya, of course yang bikin sampai di level ini, aku belum pernah ngelihat ya brand online yang sampai di titiknya kayak begini. Brand online kan kebanyakan berusaha lebih ke yang viral marketing gitu kan, misalkan ya udah pasang billboard 1 biji diviralin gitu. Jadi lebih kayak begitu kan kalau di bisnis online. Tapi kalau di bisnis yang corporate atau konvensional yang pada umumnya yang bisa melakukan ini kan budgeting nggak mungkin kecil. Kita produce 1 iklan biasa aja itu paling nggak budgeting itu paling minimal itu 600 juta untuk produce 1 video. Itu hanya untuk 15 seconds, 30 seconds TVC. Itu kayak begitu, itu bisa sampai segitu. Nah tapi aku yakin kalau yang ini nggak mungkin itu 5M aja nggak dapet kayak begitu. Nggak mungkin itu, apalagi dia panjang ya, karena dia bikin berseri. Dia ada 2 episode gitu iklannya, gitu kan. Ada yang 1 menit pertama, ada yang 1 menit kedua. Nggak mungkin murah ini bikinnya. Cuman akhirnya kan kita mesti ngeliat nih, dia pakai strategi apa ya ketika melakukan ini? Gitu. Emang worth it gak sih? Emang worth it gak sih? Nah, ternyata. Tahu nggak kenapa kita mikir kayak gitu? Kenapa? Karena kita nggak pernah main di angka itu kan. Jadi kayak bisnis online tuh ya, mindsetnya beda. Kalau misalkan aku nih ngiklan untuk bisnis onlineku, yang aku pikirkan pasti ada hubungannya dengan omset, harus ada konversi. Sedangkan mereka mungkin tidak memasukkan variabel konversi
ke dalam iklan itu. Sebetulnya enggak. Kayak gimana? Kalau menurutku. Karena Oke. gini. Sirup ini kayak kata Pak Andri tadi kan gitu. Pasti penjualannya gede banget Ya. di Ramadan. Siapa yang tidak kepingin berbuka puasa dengan sesuatu yang segar, manis gitu kan. Itu kan pasti itu. Selalu seperti itu. Nah, kalau aku ngelihatnya justru gini. Ramadan itu adalah kalau di Indonesia itu seperti Super Bowl-nya di US. Ya. Super Bowl. Oke. Orang ketika Super Bowl itulah waktunya ketika everyone in the United States Oh. nonton TV. Nonton. Attention ya. Ya kan? Nah, Interesting. Oh, benar, betul. ini udah pernah di research soalnya. Ya. Untuk orang kita kan di Indonesia mayoritas Muslim, Ya. gitu kan? Yang nonton TV masyarakat Muslim ini, yang nonton TV pada saat di bulan non Ramadan, Ya. bukan bulan Lebaran, bukan bulan Ramadan, itu kecil sekali. Betul. Tapi ketika bulan Ramadan, semua tune in, Tune in nonton TV. nonton TV. Mm-mm. Gitu. Kenapa? Nontonnya tuh kapan? Iya sih? iya memang. Nontonnya memang. tuh kapan? Jam berapa? Sebelum buka. Terus sama sahur. Oh. Nah, jadi Itu ini jadi kebiasaan dari dulu. Dari prime time kecil. ya. Oke. Orang yang dulunya biasanya nonton YouTube, Iya. nonton TikTok, Iya, gitu iya. kan, ngeliatin reels dan lain sebagainya, switching. Tradisi jadi. Jadi Tradisi. nonton TV. Cuman gitu. tahun ini aku sih enggak. Enggak ya. Tahun ini sudah enggak. Tapi memang itu aku ingat waktu aku kecil ya kayak gitu. Ya momen ketemu keluarga di depan meja makan atau meja ini ya. Nunggu makan kan ya? Nunggu makan. Nunggu. Jadi ngabisin waktu nonton TV gitu ya. nonton TV. Nah, jadi ini kayak prime time-nya gitu. Sebenarnya Makanya ini the Super nunggu Bowl-nya maghrib sih Indonesia. Nunggu maghrib. Nunggu azan maghrib. Iya. heeh. Nah, makanya itu selalu jadi jam paling prime-nya. Makanya kalau kita mau lock slotnya Iya. yang di jam-jam yang prime-nya itu, secara biaya bisa 2 kali lipat lebih mahal. Wow. Gitu. Oke. Nah, itu masa panennya lah istilahnya. Nah, Iya, kalau iya. aku ngelihatnya jadi kayak oh ya mungkin Mark Jen kan pasti punya pemikiran kalau emang aku mau all out sekalian gitu. Secara momentum to buy-nya sirup Mm-mm. gitu. Sebenarnya paling gede kapan sih? Gitu. Ya paling gede ya waktu Ramadan ini. Iya, Ya iya, udah iya. sekalian aja di-push pada saat itu. Sisanya adalah ya aktivasi-aktivasi normal yang biasanya dijalankan mantuman atau sales promotion yang jalan mantuman gitu. Ini insights yang berharga banget ya, terutama buat kalian juga yang mungkin bisnisnya relate sama ini ya. Nah ini kalau bisa pakai seperti ini dan mungkin juga iklannya kalau mungkin pagi buta gitu kan murah ya mestinya ya. Kalau di TV sih gue nggak ngerti. Kalau di online kayaknya sama Kalau aja sih. jam sahur justru naik. Oh justru naik sekarang? Sahur. Justru naik karena itu momennya orang tune in lagi. I Gitu. see. Nah. Interesting. Aku coba bawa sekarang ke bisnis online. Ya. Itu kan tadi bisnis konvensional ya. Ya. Gitu. Conventionally corporate yang gede cara mainnya game-nya kayak begitu. Gitu. Kita pun di Cleo itu juga sama. Ramadan pasti kita pasang TVC. Oke. Gitu. Karena itulah momennya orang tune in. Ya. Gitu kan. Nah, kalau di bisnis online ini kan kalau yang di konvensional itu kita sebutnya itu kan aku ngomong ada 2 nih strateginya. Satu, ketika kita melakukan strategi marketing, kita punya 2 pilihan. Apakah kita mau memilih marketing plan kita? Itu namanya constant act. Constant act itu artinya tiap bulan budgetnya tetap atau naik turunnya nggak banyak, aktivasinya kurang lebih. Ya. Gitu ya. Tapi rutin tuh setiap bulan terjadi. Atau kita mau pakai strategi yang kedua, burst act. Gitu. Burst act itu kan berarti kalau constant itu kayak curut. Kalau Ya. burst act itu langsung Berak langsung semuanya. langsung selesai, gitu kan. Nah tapi impactnya ya langsung pada saat itu juga, Ya. gitu kan. Nah ini punya pilihan sebetulnya. Lah kalau di online, kapan momentumnya kita melakukan burst act? Tanggal kembar. Tanggal lembar. Setuju. Gitu. Tanggal kembar itu momentum. PD itu momentum, Ya. gitu kan. Tapi tanggal kembar ini kan juga kita memilih. Nggak semua tanggal kembar efeknya sekembar itu, gitu kan. Gitu. Kembar itu yang paling efektif kalau nggak salah mulai dari bulan Agustus ya. Iya. 11. 11, 12 yang paling gede. 11, 12. Yang paling itu gede. yang paling efektif. Yang layer 2-nya mungkin 10-10 itu masih oke, 9-9 masih oke. Tapi di bawahnya itu kayaknya nggak se-powerful yang itu Yang lain. Nah, kalau sebagai pebisnis online sendiri menurut kalian bagusnya gimana ya? Tadi menarik ya. Ada beberapa ya orang yang nanya ya, alumni di Gimaru terutama yang nanya, lebih enak iklan di saat low, ya kondisi low kan biasanya orang itu akan tertekan loh. Ngeliat omset kok lagi low gini, udah kita iklan ya. Atau ketika peak, ketika lagi bagus omset ya, kita ngiklan ya.
lucunya beberapa pebisnis online ya, waktu low dia akan merasa tertekan karena omsetnya rendah, jadi dia ngeluarin budget. Budget yang banyak Pak. Ya. Tapi begitu tinggi, omsetku udah oke kok. Dia nggak iklan. Nah itu jadi loh. Tapi aku nggak setuju ya, karena kita sering ketemuin yang justru ketika low dia nggak mau keluarin budget. Omset lagi kecil, nggak ada dananya kayak gini. Oh mungkin ada beberapa ini ya. Ada beberapa orang. Ada orang-orang yang datang ke aku kayak gitu. Jadi dia kan pengen stabil ya. Omset itu secara ini bagus gitu kan, nggak turun banget. Dan kadang ada ketakutan loh Ton. Misalnya omset lagi turun, dia itu worry banget. Nah, ini bisa naik lagi nggak gitu loh. Tapi ini menurutku mindset yang benar. Sedangkan yang paling banyak yang kita temuin, kalau omsetnya turun, semakin omsetnya turun, semakin dia nggak mau keluarin duit. Orang yang kayak Itu gini. yang mindsetnya salah. Gitu. Iya. Kenapa bisa salah? Justru aku tadi kebalik. Aku mikirnya ya. Kalau kamu lagi low, terus kamu hajar pakai ads, konversinya pasti rendah. Jadi uang yang kamu ngeluarin itu menghasilkan omset yang akhirnya nilai harga market iklannya itu mahal. Kalau aku malah masuk ini yang pas lagi rame. Selama ini. Tapi enggak juga loh, kalau lagi rame iklannya tuh harganya lebih tinggi men. Iya, tapi aku hasilnya lebih banyak. Hasilnya lebih banyak. Ngitungnya ini aja, per barang yang kita jual itu kita keluarin budget berapa. Tapi balik-balik yang Anthony tadi ya. Yang Anthony tadi gua ngerti. Jadi orang yang pebisnis online yang modelnya Anthony ngomong, kalau lagi rendah dia nggak berani iklan. Kalau lagi rame dia juga tetap nggak iklan orang kayak gini. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya kan. Udah rame ngapain gue iklan? Akhirnya nggak pernah iklan. Kita ngomong mayoritas orang yang belum betul-betul punya mindset pebisnis online yang benar, masih mindsetnya pedagang. Jadi ya begitu toh. Ujung-ujungnya dia nggak berani iklan. Iya. Jadi mau apapun ya udah. Jadi kapan iklan ya nggak pernah ya kan. Budgetnya nggak pernah. Ya. Terus habis gitu menunggu kan. Iya. Aduh kapan Berharap, naik. Katanya gitu kan. si ini bisa omset segitu, bisa omset nggak bisa gitu. Iya, that's what happened, ya kan. Tapi memang yang udah jago ya kayak ya si Marjan ini menurut gua dia udah berdasarkan insights yang puluhan tahun ya kan, baru dia memutuskan untuk seperti itu. Aku mau balik ke situ tadi. Berarti menurut Pak Andri yang benar sebetulnya adalah kalau omsetnya turun, nggak usah iklan. Bukan. Gimana? Bukan nggak bisa iklan. Ini ngomong besar dan kecilnya. Kan kita budget selama 1 bulan udah ada nih ya. Tapi kita low ketika low juga. Jadi cuman ini aja awareness aja gitu lah. Tapi begitu lagi peak season kita genjot di situ. Tapi ini bukan masalah omsetnya lagi naik atau turun dong. Harga. Kita ngomong season dong. Aku ngomong enggak kalau dari iklan. Kalau demand market lagi tinggi, lu genjot. Tapi kalau dari efektivitas iklan, dari budget per rupiah yang aku keluarin itu lebih menghasilkan balik ke kita di saat kapan? Meskipun budgetnya lebih tinggi. Dari mana kita tahu? Indikatornya apa? Ya misalnya nih kita ngiklan 1 juta, balik omset kita berapa? Dibandingkan waktu sepi sama waktu rame. 1 juta uang yang waktu rame itu dapat duit berapa? Misalnya nih ya waktu rame kita ngiklan 1 juta baliknya 2 juta. Waktu sepi kita 1 juta dapatnya 1,5 juta misalnya. Berarti kan lebih enak yang di sini misalnya. Maksudnya gini berarti, misalkan konteksnya. Ini aku nggak ngerti nih ya, nggak ngerti nih. Ketika momentumnya PD, semua orang pegang uang. Yes. Ya, 25 sampai tanggal 2 misalkan. Dari tanggal 25 sampai tanggal 2, berarti kita ngomong market punya uang, mereka punya daya beli. Yes. Momentum inilah kita harus genjot budget iklan kita. Itu kalau aku. Sedangkan kalau sudah lewat itu, misalkan di tanggal tanggung nih, tanggal tanggung itu kan tanggal tua sekarang itu kan bukan 25 ya. Tanggal tua sekarang itu kan 15 sampai 25, betul ya? Guys, bener ya? 15 sampai 25 kan kalian tanggal tua ya. Nanya confirm. Jadi 15 sampai 25 lah. Berarti 15 sampai 25 ini justru mendingan diturunkan. Yes, kalau aku gitu sistemnya. Oh. Ya kan ini strategi ya. Kita ngomong ini kan balik lagi ke strategi budgeting iklan masing-masing. Kalau aku biasanya kayak gitu. Karena ngukurnya dari mana? Dari efektivitas per rupiah yang aku keluarin untuk iklan. Itu balik ke kita kayak gimana? ROAS-nya ya, kalau bahasa ini kan ROAS-nya lebih bagus yang mana? Return on ad spend. Nah, return on ad spend. Ya. Contoh gini, di Gimaru deh. Kan ini lagi low nih. Ya. Lu mau ngiklan kayak gimana? Dapatnya kecil pasti. Oh, berarti lebih baik udah cut aja. Lebih baik kecilin dulu aja. Yang penting tetap ada di market. Tapi begitu lagi rame, kita genjot di situ. Iya. Nah, hasilnya pasti boncos. Kalau lagi sepi terus kita hajar terus. Kita ngelawan arus gitu loh. Orang lagi nggak butuh, lagi nggak beli, lagi nggak ada duit, terus kita tetap aja ngotot. Ya kita kalau dibandingkan sama kompetitor, kita paling tinggi. Tapi kan buat apa? Cost-nya terlalu tinggi, terlalu gede.
Strategi ini yang aku agak nggak bisa menerima. Kenapa? Karena secara prinsip di corporate melanggar. Oh. Gitu. Gimana? Coba. Justru ketika ada season yang lagi low, harus dilakukan sebuah booster supaya menolong dia. Nah, tapi channelnya booster ini kan tidak harus dari Iklan. satu hal yang sama. Tadi kan kita ngomong konteksnya digital advertising. Betul. Oke, kalau digital advertisingnya lagi sepi, cari dong channel lain Ya. yang bisa di-boost. Maksudnya kita selalu nyari, Event. iya, misalkan event activation sih. Event. Oh, kita bisa jalanin event di sini. Oh, misalkan kita jalanin collab sama apa? Ya. Misalkan atau yang di sini lagi nggak oke, kita kuatin dari sisi consignment kita atau offline-nya kita. Gitu. Jadi maksudnya kita sebagai aku sebagai consultant, aku harus selalu nyari kalau ini memang lagi drop, maka harus ada sesuatu yang terjadi di sini sebagai boosternya dia untuk seenggaknya menetralkan, tidak dalam keadaan minus growth tapi netral lah paling enggak. Gitu kan. Makanya aku dari tadi kayak enggak gitu. Tapi aku paham konteksnya karena konteksnya kan kita ngomong digital advertising. Yes. Gitu, ya kan. Atau digital marketing lah. Gitu. Maksudnya misalkan kita sama juga sih. Misalkan kita ngomong endorse. Kita nge-endorse di season orang lagi nggak pegang duit. Ya percuma. Ya percuma. Iya. Tapi kan sebetulnya ada juga market yang tanggal berapapun selalu pegang duit. Gitu. Itu karena mungkin pendekatannya kita selalu konversinya duit, Ton. Kalau corporate kadang awareness, ngerti nggak? Yang dikejar ya, goalsnya loh. Di saat orang lagi nggak fight, dia mau masuk. Itu yang kemarin aku sempat memikirkan. Apakah betul corporate itu Oke, gimana? selalu buang budget just for the sake of awareness? Apakah betul? Terus Bukan selalu ya, tapi dia ada budget yang kadang-kadang dia keluar, meskipun secara konversinya nggak gede, tapi dia mau. Karena dia ngejar sesuatu yang lain yang kita, kalau yang masih usahanya belum sebesar corporate, itu belum ada budget untuk ke situ. Contoh misalkan, lu bikin billboard. Tulisannya kecil banget. Itu kalau kita buat, kita ngapain ini? Ngapain? Ya, Iya. ya. Tapi aku akhirnya nemu jawabannya. Oh, gimana? Ini tuh bukan masalah corporate tuh punya budget atau nggak punya budget. Bisnis online tuh punya budget atau nggak punya budget. Bisnis online yang gede banget juga kita tahu gitu kan. Yang budget marketingnya itu mungkin ada yang sudah bisa mengalahkan budgetnya corporate gitu kan. Nah tapi aku nemuinnya lebih ke satu titik gini. Gak ada satu bisnis pun yang gak butuh awareness. Tapi bukan berarti kita buang budget hanya untuk awareness. Ya. Gitu kan. Logika satu-satunya yang aku ketemu adalah bukan masalah di budgetnya. Tapi masalah di panjang nafasnya. Gitu. Maksudnya gimana? Kalau di bisnis online, nafasnya dia lebih terbatas. Pendek-pendek. Jadi nafas harus dapat. Nafas harus dapat. Tapi kalau di corporate, dia punya resources yang mungkin lebih gede dari sisi SDM-nya, dari sisi sumber daya produksinya gitu, dari sisi modalnya. Akhirnya dia punya nafas lebih panjang. Ya itu modalnya itu, Pak. Untuk ini, gitu. Nafasnya itu modalnya. Duit putarannya jauh lebih gede juga ya. Iya Tapi menurut gua gini ya, ini menarik. Soalnya menurut gua bisnis online itu perlu ngelihat menurutku bukan bisnis online. Maksudku corporate ini sekarang yang kenapa dia selalu pakai ads buat awareness? Karena mereka tidak menggalakkan konten. Kebanyakan dari mereka konten dong mereka dong. Enggak, kontennya tuh enggak di-push banget, ngerti enggak lo? Mana ada? Coba lu lihat sekarang, coba official apa konten yang viral, ada nggak? Cleo. Ada Cleo. Iya, Dia selalu rutin ke ada Densu. beberapa. Cleo. Itu kan soalnya pakai Densu, ya kan? Cuma kan yang lain-lain secara overall, ya kan? Ya. Jarang banget. That's why the only mindset yang ada di otaknya marketing ini, ya kan? Ya udah iklanin, ya kan? Iklanin untuk bangun awareness. Gitu kan. Padahal sebenarnya dengan konten-konten yang viral, konten-konten yang sederhana gitu kan ya, itu tetap bisa bangun awareness dengan ya mungkin budgetnya jauh-jauh lebih murah ya. Mungkin nggak perlu pakai Densu terus gitu kan, ngerti kan maksud gue ya. Kalau pakai Densu terus kan ya bayar berapa gitu misalnya. Kalau online, yang pernah kalian tahu perusahaan atau brand apa yang budget campaign-nya gede, yang pernah kalian tahu? Ya aku tahu beberapa, tapi boleh disebutin gak sih alumni-alumni kita ini? Jangan, yang umum aja. Ingat Erigo nggak? Erigo ya. Erigo pernah ngajak artis-artis 10 datang ke LA kalau nggak salah atau New York ya. Itu kan salah satu terobosan lah. Ya kan basicnya online ya. Sekarang mungkin sudah di corporate juga ya. Yeah. Tapi itu kencang juga dia waktu itu ya. Dia bikin campaign ngajak artis ke LA atau mana ya Ton waktu itu?
Dia Pokoknya keluar negeri lah. ke luar negeri, yang ngonten bareng di sono. Ya, Itu ya, menurutku, ya. wah ini udah beda ini permainannya. Tapi yang seperti itu menurutku sekarang itu udah banyak. Gitu. Jadi yang ditiru-tiru. Ya, jadi misalkan kayak banyak brand fashion tuh yang misalkan brandnya apa gitu ya, brand goes to Paris gitu, Ya. atau brand goes to Korea. Padahal yang kesana cuma ngajak 1-2 influencer juga selesai gitu kan. Ya, ya. Itu. Tapi udah bisa mendapatkan title itu. Tapi kan again, aku ngelihatnya itu ada satu jangkar yang ditaruh, itu yang dikuatin, diamplifikasi gitu loh. Ya, ya, Gitu. ya, Jadi ada satu gimmicknya apa, terus itu yang diviralin. Ya, Benar, ya, benar, ya. benar. Aku ngeliat lebih ke kayak begitu sih. Kalau misalkan untuk dapetin awareness-nya sekarang ya gitu. Tapi aku ngeliat makin kesini, online ini makin berusaha untuk dapetin awareness secara offline juga. Jadi dia nggak berhenti secara online aja. Makanya kan billboard itu udah mulai banyak. Tapi call to actionnya tetap ke online. Kayak begitu. Berapa banyak billboard yang kita ngeliat yang CTA-nya itu ke Tokopedia, ke Shopee, gitu, ke marketplace lagi ujung-ujungnya gitu. Bisa jadi. Oke, by the way, sekarang kira-kira kesimpulannya apa nih? Dari tadi kita mesti ngomongnya marjan nih. Ya, Malah kan kita lari ke strategi ke dalam ya, lari ke strateginya ya. online ya. Nah, kalau sebagai bisnis online, menurut kalian apa sebaiknya yang perlu dilakukan ya? Apakah strategi marjan kayak gini yang setahun sekali oke, gede-gedean, atau modelnya kayak dicicil-cicil kayak gitu, atau mungkin setiap tanggal kembar? Apa menurut kalian bagusnya gimana? Kalau aku ngelihatnya gini, Pak Mike, banyak pebisnis online ini dari marjan mungkin aku itu tergantung strategi ya, mau yang dicicil mau ini tergantung dia punya datanya seperti apa. Cuman yang aku mau notice di sini banyak pebisnis online, terutama yang masih baru-baru, dia itu takut beriklan. Takut sekali beriklan. Ya. Padahal kalau kita itu bilangnya bisnis itu patokannya yang sudah sukses, semua orang yang sukses itu beriklan. Tidak ada yang nggak beriklan gitu kan. Nah yang ini yang lucu kan ada gapnya gitu loh. Nah mentalnya para pebisnis online yang baru-baru ini perlu dinaikkan gitu loh, bahwa dari sisi mindset dulu ya, bahwa iklan itu kayak buang-buang duit gitu kan. Padahal kan sebenarnya itu investasi kan. Kalau mindsetnya kan invest ya. Dan kalau namanya invest, kalian harus tahu kamu invest kemana. Kalau memang kamu beriklan terus ternyata kamu menaikkan digital asetmu seperti Instagramnya tambah gede, followersnya tambah banyak, TikTok viewersnya tambah tinggi, ya sebenarnya itu kan aset kita yang kita bangun. Belum lagi kita ngomong masalah brand ya, Anthony yang lebih ya, masalah brand equity dan seterusnya ya. Kita ngomong followers saja lah, ya kan. Nah sebenarnya itu kan nggak hilang 100% hilang, tergantung maintainnya. Yang jadi problem, lu iklan dapat followersnya nggak di maintain. Sehingga cuma sekali aja itu harapannya udah dapat duit setelah itu selesai. Ya, maka mindsetnya iklan tuh menurutku harus ditata banget, bahwa iklan ini buat investasi jangka panjang, membangun digital assets. Ya, kalau membangun digital asset begitu lu iklan terus dapat hasil, kamu rawat nih. Entah dapat database nomor WA, entah dapat followers. Nah, kamu harus maintain di situ untuk supaya jadi konversi. Kalau CDC kita kan gitu kan, awareness, consideration ke decision. Nah banyak orang itu awarenessnya udah jalan pakai iklan. Di sini nggak diatur, nggak dirawat gitu loh. Kontennya nggak ada. Eman. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi patah secara apa? Flow-nya itu patah. Ini yang terjadi sehingga itu yang kadang-kadang orang bikin kayak trauma. Wah habis iklan gede terus nggak ada hasilnya. Padahal dia langkahnya setengah aja gitu loh. Nggak diselesain. Ibaratnya udah di depan gawang nggak digolin, tapi dia nunggu dia gol sendiri udah. Nah ini yang terjadi. Itu sih aku pesan buat teman-teman yang nonton. Kalau aku ngelihatnya lebih ke sisi bahwa setiap produk itu membutuhkan 2 momen. Momen belinya kapan sama momen penggunaannya kapan. Itu. Nah kalau misalkan dalam kasusnya marjan kita ngelihat, itu dia bisa memanfaatkan 2 hal ini dengan sangat baik gitu ya. Momen mereka membeli adalah di momen bulan Ramadan ini. Momen ketika mereka menggunakan produknya adalah ketika berbuka bersama keluarga. Jadi dikasih tempat untuk lu itu harus beli kapan dan lu itu harus menggunakan atau mengkonsumsi produk ini kapan. Nah dengan gitu kita kasih ideas ke konsumen kita gitu kan, bahwa momen ini loh adalah momennya ketika kamu harus membeli ataupun menggunakan produknya kita. Kalau enggak, market itu enggak bisa di Indonesia itu memikirkan sendiri kayaknya aku bisa pakai ini waktu itu. Orang enggak punya gambaran. Jadi kita sebagai pemilik brand harus memberikan gambaran ke konsumen kita. Ini loh waktunya kamu harus membeli. Ini loh waktunya kamu harus menggunakan produknya kita. Dengan adanya ini,
iklan tadi yang sudah dibuat sama Pak Andri tadi yang udah disampaikan menjadi lebih efektif. Karena kita ngiklannya nggak cuman sirup marjan paling enak gitu. Nggak ada, dia bahkan nggak ngomong kayak begitu sama sekali loh di iklannya. Nggak ada sama sekali gitu. Cuman dia hanya memanfaatkan yang namanya momen itu tadi. Jadi ketika sebagai pebisnis nih kita ngelihat, oke, kita mau alokasiin budget marketing yang sudah ada, harus berani dalam kita membudgetkan marketing kita. Orang Sido muncul aja tolak angin aja budget iklan 11%. Siapa yang nggak tahu tolak angin? Ngapain masih iklan 11% dari revenue-nya dia, ya kan? Nah, maka dari budget marketing yang sudah ada, kita tambahin lagi nih, perkuat dengan apa? Mengetahui kapan sih momennya customer harus beli produk kita dan kapan sih momennya customer harus pakai produk kita. Iya. Oke, setuju banget. Menilik tadi yang tadi ngomongin mainin bola di depan gawang tapi nggak digol-golin. Gue jadi inget gue kemarin tuh main sama anak gue, ya kan. Karena gue nggak tahu mau pencet yang mana, tahu nggak lo? Akhirnya cuma gini-gini, akhirnya malah nggak ngegol gitu kan ya, malah lempar sana sini. Nah ini guys ya, jadi buat teman-teman ya, mungkin kalian memang ini cuma analogi doang ya, tapi kemungkinan gede sama seperti gitu, ya kan? Banyak sekali yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu cara ngegolnya gimana, ya kan? Saran gua, lu bisa ikutan seminar CEO Bisnis Online yang akan diadakan sebentar lagi, ya kan? Jadi, linknya itu ada di deskripsi, guys. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan kita bertiga, kita akan ngobrolin bareng, kita akan kupas bareng-bareng gimana caranya sukses berbisnis online dalam 3 strategi. Kalau kamu mau ikutan, langsung aja klik linknya di bawah ini ya.